Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga saat video ini sampai ke telinga dan hati Anda, Allah sedang mempersiapkan kejutan rizki yang amat dahsyat yang akan mengubah hidup Anda 180 derajat, dari kesulitan menjadi kemudahan, dan dari kemiskinan menjadi kekayaan yang berlimpah ruah penuh keberkahan. Saya berdoa dengan sepenuh hati dan jiwa agar selembar uang Rp2.000 yang mungkin saat ini terlihat lusuh dan tidak berharga di dalam saku atau dompet Anda bisa menjadi benih raksasa yang tumbuh subur atas izin Allah, menjadi uang Rp20 miliar yang nyata dan halal untuk bekal ibadah serta warisan anak cucu Anda kelak. Banyak orang menganggap remeh uang kecil, namun mereka lupa bahwa samudra yang luas pun terdiri dari tetesan air yang kecil, dan gunung yang menjulang tinggi pun terdiri dari butiran pasir yang kecil. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan Allah yang mampu melipat gandakan yang sedikit menjadi bukit emas permata. Sebuah kenyataan pahit yang sering kita saksikan adalah bagaimana manusia menghina uang kecil, seolah itu hanyalah sampah yang tidak berguna. Padahal di mata Allah, nilai sebuah rizki bukan terletak pada nominal angka 0 di belakangnya, melainkan pada keberkahan yang menyertainya saat ayat suci ditiupkan ke dalamnya. Anda mungkin berpikir bahwa mustahil uang 2.000 perak bisa berubah menjadi miliaran. Namun ketahuilah bahwa logika matematika manusia tidak akan pernah bisa menjangkau matematika Allah yang maha kaya dan maha berkehendak. Ketika Allah berkehendak menjadikan api yang panas itu dingin bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, maka sangat mudah bagi Allah menjadikan selembar uang kertas menjadi magnet penarik triliunan uang lainnya dari penjuru dunia yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Rahasia ini terletak bukan pada kertasnya, tetapi pada getaran ayat yang Anda bacakan, yang mampu menembus dimensi langit dan menggetarkan arsy Allah, sehingga malaikat pembagi rizki turun berbondong-bondong menghampiri Anda, membawa harta kekayaan. Mari kita bercermin pada sebuah kisah nyata yang sangat menggugah jiwa dari seorang hamba Allah yang salih bernama Bapak Iman yang tinggal di pinggiran kota yang padat dan kumuh di Jawa Barat. Bapak Iman adalah seorang pedagang gorengan keliling yang setiap hari harus memikul gerobak berat di bawah terik matahari dan debu jalanan demi mengumpulkan recehan rupiah untuk menghidupi istri dan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Hidupnya penuh dengan tekanan hutang yang mencekik leher karena biaya pengobatan orang tuanya yang sakit keras dan biaya sekolah anak-anaknya yang terus menunggak, hingga ia seringkali merasa putus asa dan ingin menyerah pada keadaan. Suatu sore yang mendung, setelah seharian berkeliling, dagangannya tidak laku dan hanya menyisakan selembar uang Rp2.000 di laci gerobaknya yang kotor kena minyak. Bapak Iman menatap uang 2.000 itu dengan air mata berlinang, membayangkan bagaimana ia harus pulang ke rumah dengan tangan hampa, sementara anak-anaknya pasti sudah menunggu di depan pintu, mengharapkan bapaknya membawa pulang beras atau sekadar telur untuk makan malam. Rasa penasaran dan kepedihan yang dirasakan Bapak Iman mungkin juga sedang Anda rasakan saat ini, yaitu sebuah pertanyaan besar. Mengapa saya sudah bekerja keras banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang malam, namun hasilnya tetap saja nihil dan hutang malah semakin menumpuk tinggi seolah tidak ada ujungnya? Masalah utamanya bukan pada kurang kerasnya Anda bekerja, tetapi pada kurangnya koneksi spiritual Anda dengan Zat yang maha memiliki kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali terjebak pada ilusi bahwa uang didapat dari kerja keras, padahal uang adalah makhluk Allah yang tunduk patuh pada perintahnya. Dan jika kita tahu cara memerintah uang dengan bahasa langit, maka uang itu akan datang bersimpuh di kaki kita tanpa kita harus mengejarnya sampai nafas terengah-engah. Bapak Iman saat itu merasa bahwa uang 2.000 itu adalah simbol kegagalannya sebagai kepala keluarga, dan ia hampir saja membuang uang itu atau membelikannya rokok untuk menghilangkan stres sejenak.
Namun, Allah yang maha lembut menegur hatinya melalui ingatan akan sebuah nasihat dari gurunya terdahulu tentang cara memuliakan rezeki sekecil apapun itu. Disinilah letak harapan itu mulai bersinar kembali di tengah kegelapan hati Bapak Iman yang nyaris padam karena putus asa. Ia teringat bahwa gurunya pernah mengajarkan sebuah rahasia kuno yang sering diamalkan oleh para ulama dan orang-orang kaya yang soleh zaman dahulu, yaitu menjadikan uang kecil sebagai bibit atau umpan untuk memancing ikan paus besar bernama kekayaan. Konsep ini sangat bertentangan dengan logika ekonomi modern yang mengatakan bahwa modal besar akan menghasilkan untung besar. Namun dalam Islam, modal utama adalah keyakinan atau iman yang diikat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Iman sadar bahwa selama ini ia hanya mengandalkan otot dan tenaganya yang lemah dan melupakan kekuatan dahsyat yang tersimpan dalam ayat-ayat Allah yang jika dibacakan dengan keyakinan penuh bisa meruntuhkan gunung. Ia pun mengurungkan niatnya untuk membelanjakan uang 2.000 terakhir itu dan memilih untuk membawanya pulang sebagai sarana ibadah atau wasilah untuk mengetuk pintu langit. Filosofi di balik amalan ini sangatlah dalam dan menyentuh inti dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena uang kertas hanyalah benda mati yang tidak memiliki kekuatan apa-apa sampai ia ditiupkan ruh ayat suci ke dalamnya. Ibarat tubuh manusia yang hanya seonggok daging tanpa nyawa, sampai Allah meniupkan ruh ke dalamnya, barulah ia menjadi hidup dan bergerak. Maka demikian pula dengan uang yang ada di tangan Anda. Uang 2.000 rupiah yang Anda pegang itu adalah jasad yang mati. Tetapi ketika Anda membacakan satu ayat khusus ini dan meniupkannya dengan lembut penuh kasih sayang, maka uang itu menjadi hidup dan memiliki energi magnetik yang sangat kuat untuk menarik teman-temannya sesama uang untuk datang berkumpul kepada Anda. Bapak Iman mulai mempraktikkan hal ini dengan tangan gemetar dan hati yang berdegup kencang, berharap akan datangnya pertolongan Allah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, atau rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan jika Anda memiliki sebuah pemancar sinyal yang sangat kuat yang bisa mengirimkan pesan langsung ke pusat kekayaan alam semesta, dan pemancar itu adalah mulut Anda yang basah dengan zikir dan ayat suci. Bapak Iman duduk bersimpuh di atas sajadah lusuhnya di sepertiga malam terakhir sambil memegang erat uang 2.000 rupiah itu seolah ia sedang memegang berlian yang paling mahal di dunia. Ia tidak melihat uang itu sebagai kertas bernilai rendah, tetapi ia melihatnya sebagai mandat dari Allah yang harus ia pertanggungjawabkan dan ia muliakan. Banyak orang yang meremehkan uang receh dan membuangnya sembarangan, padahal sikap meremehkan itulah yang membuat rezeki besar enggan untuk singgah. Karena jika yang kecil saja tidak disyukuri dan dijaga, bagaimana mungkin Allah akan menitipkan harta miliaran yang besar? Kisah Bapak Iman ini bukanlah dongeng pengantar tidur, tetapi sebuah tamparan keras bagi kita yang seringkali sombong dengan logika akal, namun lemah dalam keyakinan hati. Bapak Iman mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan dimulai dari dompet yang tebal, tetapi dimulai dari hati yang kaya yang mampu melihat potensi besar di balik hal-hal yang kecil dan sepele. Saat ia mulai meniupkan ayat rahasia itu ke uang 2.000-nya, terjadi sebuah fenomena spiritual yang tidak kasat mata, namun bisa dirasakan getarannya oleh jiwa yang tenang. Udara di sekitarnya terasa lebih sejuk dan hatinya yang tadi sempit karena himpitan hutang tiba-tiba menjadi lapang seluas samudra, seolah-olah beban berat telah diangkat oleh tangan-tangan malaikat yang gaib. Anda pasti semakin penasaran dan bertanya-tanya ayat apakah yang dibaca oleh Bapak Iman sehingga mampu mengubah nasibnya dari penjual gorengan miskin menjadi miliarder yang dermawan. Bersabarlah, karena rahasia besar tidak bisa dibuka sembarangan tanpa persiapan hati yang matang, agar ilmu ini tidak menjadi bumerang yang mencelakakan. Kita harus meluruskan niat terlebih dahulu bahwa tujuan kita menjadi kaya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyantuni anak yatim, untuk membangun masjid, dan untuk menolong agama Allah, bukan untuk kesombongan atau pamer di media sosial. Di bagian selanjutnya kita akan menyelami lebih dalam bagaimana proses transformasi spiritual ini terjadi dan apa saja syarat-syarat batin yang harus dipenuhi agar ayat sakti ini benar-benar bekerja maksimal mendatangkan uang 20 miliar ke dalam hidup Anda dalam waktu yang sangat singkat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasakanlah dengan hati nurani Anda yang paling dalam bagaimana getaran iman mulai merambat pelan namun pasti ke seluruh aliran darah Bapak Iman saat ia memegang uang Rp2.000 tersebut dengan penuh takzim dan pengharapan. Malam itu, langit seolah ikut hening mendengarkan rintihan hati seorang hamba yang sedang menggantungkan seluruh nasibnya hanya kepada Tuhannya tanpa ada sedikit pun cadangan rencana lain di kepalanya. Seringkali kita gagal dalam berdoa dan meminta kekayaan karena kita masih menyisakan keraguan di sudut hati atau kita masih memiliki rencana cadangan manusiawi yang membuat tawakal kita menjadi tidak sempurna dan cacat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Iman telah sampai pada titik nol atau titik pasrah total, di mana ia menyadari bahwa akal manusiawinya sudah buntu dan hanya kekuasaan Allah yang mampu menembus tembok tebal kemiskinan yang mengurungnya selama bertahun-tahun. Saat itulah terjadi koneksi spiritual yang sangat kuat antara hamba dan Sang Halik yang menjadi syarat mutlak terbukanya pintu gerbang rizki dari arah langit yang tidak terduga. Dalam keheningan sepertiga malam yang syahdu itu, Bapak Iman merenungi betapa kerdilnya dirinya di hadapan kebesaran Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi beserta isinya yang tidak terbatas. Ia menyadari bahwa uang Rp2.000 yang ada di tangannya bukanlah sekedar alat tukar untuk membeli gorengan atau beras, melainkan sebuah amanah suci yang jika diperlakukan dengan adab yang tinggi akan mengundang keberkahan yang melimpah ruah. Para ulama ahli hikmah sering mengajarkan bahwa rizki itu memiliki sifat seperti bayangan yang jika dikejar ia akan lari menjauh. Namun, jika kita berbalik mengejar sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bayangan rizki itu akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Bapak Iman sedang mempraktikkan ilmu membalikan badan ini, yaitu berhenti mengejar uang dengan nafsu serakah dan mulai mengejar ridha Allah dengan memuliakan rizki yang sedikit sebagai pancingan untuk rizki yang besar. Mari kita selami lebih dalam konteks spiritual dari amalan meniupkan ayat keuang ini, agar kita tidak terjebak dalam prasangka syirik atau klinik yang menyesatkan akidah. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bertasbih kepada Allah, termasuk benda-benda mati seperti batu, air, dan juga uang kertas yang ada di saku Anda. Ketika Bapak Iman membacakan ayat suci tersebut, ia sejatinya sedang menyelaraskan frekuensi getaran uang itu dengan frekuensi ayat Al-Quran yang suci, sehingga uang tersebut menjadi magnet kebaikan yang sangat kuat. Ini mirip dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan memukul batu dengan tongkatnya hingga memancarkan 12 mata air yang melimpah ruah. Batu itu benda mati, dan tongkat itu benda mati. Namun karena ada perintah Allah dan ketaatan Nabi Musa, maka benda mati itu menjadi wasilah datangnya rizki air bagi ribuan umatnya. Begitu juga dengan uang Rp2.000 milik Bapak Iman yang sedang diproses menjadi mata air kekayaan yang tidak akan pernah kering. Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan memperlakukan harta mereka dengan cara yang sangat istimewa. Mereka tidak menaruh harta di dalam hati sehingga menjadi kikir dan takut miskin, melainkan menaruh harta di tangan untuk dikelola demi kejayaan umat. Mereka memiliki keyakinan yang menghunjam kuat bahwa 1 dirham yang dikeluarkan atau dimuliakan di jalan Allah akan kembali dengan membawa 700 kali lipat kebaikan, bahkan tak terhingga nilainya. Dalil yang sangat relevan dan menggugah jiwa kita adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Bapak Iman merenungi ayat ini dengan air mata bercucuran, menyadari bahwa uang Rp2.000-nya adalah biji benih yang siap tumbuh menjadi hutan kekayaan jika disiram dengan air keikhlasan dan pupuk ayat suci. Kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh kita manusia modern adalah kita terlalu sibuk menghitung hasil sebelum menanam benih, dan kita seringkali meremehkan benih yang kecil karena mata kita silau melihat pohon besar milik orang lain.
Bapak Iman membuang jauh-jauh mentalitas instan itu dan mulai membangun mentalitas petani surga yang sabar dan yakin akan janji Allah yang pasti benar adanya. Ia memandang uang Rp2.000 itu bukan sebagai kertas lusuh, melainkan sebagai tentara Allah yang siap diperintahkan untuk memanggil teman-temannya sesama tentara rezeki. Dengan penuh kelembutan, ia mulai membacakan ayat rahasia itu berulang-ulang hingga hatinya bergetar hebat dan bulu kuduknya merinding merasakan kehadiran para malaikat yang mengaminkan doanya. Tiupan yang ia hembuskan ke uang itu bukanlah tiupan angin biasa, melainkan tiupan ruh harapan dan doa yang menyatu dengan molekul-molekul kertas uang tersebut. Suasana batin Bapak Iman saat itu berubah drastis, dari yang tadinya gelisah penuh ketakutan akan masa depan, menjadi sangat tenang dan damai, seolah-olah ia sudah memegang kunci brankas kekayaan dunia. Ketenangan inilah yang disebut oleh para ulama tasawuf sebagai sakinah, yaitu kondisi jiwa yang stabil dan tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan apapun. Dalam kondisi sakinah inilah, sinyal doa kita akan terpancar sangat kuat, menembus 7 lapis langit tanpa hambatan sedikit pun. Jika Anda melakukan amalan ini dengan hati yang masih was-was dan ragu, apakah berhasil atau tidak, maka sesungguhnya Anda sedang membatalkan doa Anda sendiri sebelum doa itu sampai ke langit. Kuncinya adalah keyakinan 100% tanpa ada 0, sekian persen keraguan pun bahwa Allah Maha Kaya dan Allah mampu mengubah kertas menjadi emas jika Dia berkehendak. Bapak Iman terus melanjutkan munajatnya hingga fajar menyingsing dan suara azan subuh berkumandang syahdu dari masjid di kejauhan memanggil hamba-hamba yang beriman untuk bersujud. Ia tidak langsung beranjak tidur setelah sholat subuh, melainkan tetap duduk di atas sajadahnya, memegang uang 2.000 tersebut sambil terus berzikir memuji kebesaran Allah. Ia merasakan ada hawa hangat yang menjalar dari uang kertas itu ke telapak tangannya, sebuah sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun sangat nyata dirasakan oleh orang yang peka spiritualnya. Ini adalah pertanda bahwa energi ayat tersebut sudah menyatu dengan benda duniawi dan siap bekerja sesuai mekanisme langit yang misterius. Ia menyimpan uang tersebut di dompet terpisah dan berjanji tidak akan membelanjakannya untuk hal yang sia-sia, melainkan akan menjadikannya sebagai induk uang atau bibit kekayaan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun ada yang berbeda dari aura wajah Bapak Iman yang kini tampak lebih bersinar dan penuh wibawa karismatik. Orang-orang di sekitarnya mulai merasa nyaman dan segan berinteraksi dengannya tanpa mereka tahu apa penyebabnya. Dagangan gorengannya yang biasanya sepi pembeli, tiba-tiba mulai ramai diserbu pelanggan. Bahkan ada yang datang dari jauh hanya karena penasaran dengan rasa gorengannya yang konon berbeda. Ini adalah efek domino dari keberkahan yang mulai bekerja dari hal-hal kecil di sekitarnya. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang tunai yang jatuh dari langit secara tiba-tiba, tetapi seringkali datang melalui perantara manusia lain yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk menjadi jalan rezeki bagi kita. Bapak Iman semakin yakin bahwa janji Allah itu nyata dan amalan meniupkan ayat ke uang Rp2.000 itu adalah pemicu ledakan rezeki yang sedang ia alami. Namun ujian kesabaran belum berakhir, karena Allah ingin melihat seberapa kuat mental kaya yang sudah terbangun dalam jiwa Bapak Iman sebelum Allah melitipkan amanah miliaran rupiah yang sesungguhnya. Ada momen di mana ia diuji dengan godaan untuk menggunakan uang bibit itu saat kebutuhan mendesak datang. Namun ia teringat pesan gurunya untuk menjaga uang itu sebagai pusaka spiritual. Keteguhan hati inilah yang akhirnya meluluskan Bapak Iman dari ujian alam semesta. Dan tahukah Anda keajaiban apa yang terjadi selanjutnya yang akan membuat Anda terbelalak tak percaya? Sebuah peristiwa besar yang melibatkan tanah warisan leluhur yang selama ini sengketa dan tidak berharga, tiba-tiba menjadi incaran investor asing dengan nilai ganti untung yang fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Semua bermula dari pertemuan tidak sengaja dengan seseorang saat Bapak Iman sedang bersedekah menggunakan uang hasil keuntungan dagangannya yang meningkat pesat.
Kisah ini membawa kita pada satu kesimpulan sementara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah jika kita mau mengikuti formula sukses langit yang sudah diajarkan oleh para nabi dan ulama. Anda pun yang saat ini sedang mendengarkan kisah ini memiliki potensi yang sama besarnya dengan Bapak Iman untuk menjemput rizki 20 miliar Anda sendiri. Syaratnya adalah Anda harus tahu ayat apa yang dibaca dan bagaimana cara meniupkannya dengan benar sesuai tuntunan syariat agar tidak melenceng ke arah kemusyrikan. Di bagian ketiga nanti, saya akan membongkar habis ayat rahasia tersebut beserta tata caranya yang detail agar Anda bisa langsung mempraktikannya malam ini juga. Jangan sampai Anda melewatkan bagian terpenting ini, karena ini adalah kunci jawaban dari doa-doa panjang Anda selama ini yang ingin bebas dari hutang dan hidup kaya raya penuh berkah. Bersiaplah untuk mencatat dan menghafalkan ayat pendek yang sangat dahsyat ini. Sampailah kita pada puncak rahasia yang akan membuka tabir kegelapan ekonomi Anda menuju cahaya keberkahan yang terang benderang. Siapkan pena dan kertas atau hafalkan baik-baik di dalam hati sanubari Anda, karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah kunci duplikat gudang perbendaharaan langit yang pernah diamalkan oleh para aulia Allah untuk menarik rizki dari segala penjuru mata angin. Ayat yang dibaca oleh Bapak Iman dengan penuh keyakinan di sepertiga malam itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran Surah Shad ayat 54. Bunyi ayatnya sangat singkat, namun memiliki getaran energi yang mampu mengguncang alam semesta jika dibaca dengan iman yang membaca, yaitu Inna hadza la rizqona ma lahu min nafad. Artinya, sesungguhnya ini adalah benar-benar rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Ayat ini adalah proklamasi ilahi atau jaminan langsung dari Allah sang pemilik rizki bahwa karunia yang diberikan kepada hambanya yang beriman tidak akan pernah putus, tidak akan pernah kering, dan tidak akan pernah habis meskipun diambil terus-menerus. Ibarat air zam-zam yang selalu mengalir ribuan tahun. Tata cara atau kaifiyah yang dilakukan oleh Bapak Iman dan bisa Anda tiru mulai malam ini adalah sebagai berikut. Ambillah selembar uang Rp2.000 atau uang pecahan terkecil yang Anda miliki yang seringkali diremehkan oleh manusia. Pegang uang itu dengan tangan kanan Anda dalam keadaan suci atau sudah berwudu, lalu duduklah menghadap kiblat dengan hati yang pasrah total kepada Allah. Bacalah, Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, sebanyak 33 kali atau 100 kali dengan suara yang lirih namun menembus ke dalam jiwa. Setiap kali selesai membaca, hembuskan nafas Anda atau tiupkan secara perlahan ke uang tersebut seolah-olah Anda sedang mentransfer energi doa dan ruh ayat suci ke dalam fisik uang kertas itu. Niatkan di dalam hati, Ya Allah, jadikanlah uang ini sebagai bibit rizki yang barokah yang akan memanggil teman-temannya yang lebih banyak untuk datang kepadaku demi beribadah kepadamu. Setelah itu, simpan uang tersebut di dompet khusus atau tempat yang aman dan jangan pernah membelanjakannya sampai hajat Anda terkabul atau biarkan ia menjadi induk uang selamanya di dompet Anda. Secara logika manusia, mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin meniup uang bisa mendatangkan miliaran rupiah? Jawabannya terletak pada hukum ketertarikan atau law of attraction yang dalam Islam disebut dengan sunnatullah. Ketika Anda membacakan ayat ma lahu min nafad yang artinya tidak ada habisnya, Anda sedang memprogram ulang alam bawah sadar Anda dan memancarkan sinyal frekuensi kelimpahan ke alam semesta. Uang 2.000 itu menjadi jangka atau anchor yang memancarkan sinyal bahwa Anda siap menerima rizki yang tidak habis-habisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku. Jika Anda menyangka Allah akan memberi rizki yang tidak habis-habisnya melalui wasilah ayat ini, maka itulah yang akan terjadi. Bapak Iman telah membuktikannya. Keyakinannya yang bulat telah mengaktifkan keajaiban langit sehingga tanah sengketa yang tadinya tidak berharga tiba-tiba dilirik oleh investor besar dan dibeli dengan harga 20 miliar rupiah tanpa proses yang berbelit-belit. Hasil akhir dari pengamalan ilmu ini bukanlah sekedar tumpukan uang kertas yang memenuhi berangkas Anda, melainkan terbentuknya karakter hamba yang ghaniyun syakir atau orang kaya yang pandai bersyukur. Bapak Iman setelah menerima uang 20 miliar tersebut tidak lantas menjadi Fir'aun kecil yang sombong dan lupa daratan.
ia justru semakin tawadu dan takut kepada Allah karena ia sadar bahwa harta itu hanyalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Uang bibit Rp2.000 yang dulu ia tiup dengan ayat suci itu, kini ia bingkai rapi di dinding ruang tamunya, bukan untuk disembah, melainkan sebagai pengingat sejarah bahwa kekuasaan Allah itu nyata dan ia pernah berada di titik nol sebelum diangkat derajatnya oleh Allah. Ia menggunakan hartanya untuk membangun pesantren gratis bagi anak yatim dan memberangkatkan haji orang-orang miskin di kampungnya. Inilah tujuan spiritual tertinggi dari kekayaan dalam Islam, yaitu menjadi jalan manfaat bagi umat manusia sebanyak-banyaknya. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perjalanan Bapak Iman adalah bahwa jangan pernah menghina rezeki sekecil apapun bentuknya. Uang Rp2.000 yang Anda anggap sampah bisa jadi adalah kunci pembuka pintu rezeki miliaran jika Anda tahu caranya memuliakan rezeki tersebut dengan ayat-ayat Allah. Kita seringkali terjebak dalam mental block kemiskinan yang mengatakan bahwa untuk kaya butuh modal besar, padahal modal terbesar adalah Allah dan Al-Quran. Jika Allah sudah ridho, maka sebab-sebab duniawi akan tunduk dan melayani Anda. Dalil penguat lainnya adalah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Meniupkan ayat ke uang kecil adalah bentuk syukur tingkat tinggi, yaitu menghargai rezeki yang sedikit dengan harapan Allah akan menambahnya menjadi bukit. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan biarkan ilmu ini hanya berhenti di telinga Anda sebagai wawasan semata, tetapi jadikanlah sebagai amalan andalan untuk mengubah nasib keluarga Anda. Mulailah menghargai setiap lembar rupiah yang masuk ke dompet Anda. Jangan remas uang Anda, jangan lempar uang Anda, tetapi rapikan dan doakan. Ingatlah bahwa uang juga makhluk Allah yang bertasbih dengan caranya sendiri. Jika Anda bersahabat dengan uang melalui jalan takwa, maka uang akan menjadi tentara setia yang membantu Anda beribadah. Namun jika Anda memperbudak diri pada uang tanpa melibatkan Allah, maka uang akan menjadi tuan yang kejam yang akan menyengsarakan Anda dunia akhirat. Pilihlah jalan Bapak Iman, jalan para kekasih Allah yang menjadikan dunia di tangan dan akhirat di hati. Sebagai penutup yang akan mengunci energi keberkahan ini, saya ingin menyampaikan sebuah fakta menarik bahwa banyak pengusaha muslim sukses di dunia ini yang memiliki amalan rahasia serupa, yaitu menjaga uang bibit yang sudah dibacakan doa. Mereka tidak menyebarkannya sembarangan karena takut menimbulkan fitnah. Namun hari ini, rahasia itu telah sampai kepada Anda atas izin Allah. Ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah jawaban Allah atas doa-doa Anda yang ingin keluar dari lilitan hutang dan kemiskinan. Allah sedang mengetuk pintu hati Anda untuk segera bangkit dan menjemput jatah rezeki Anda yang masih tertahan di langit. Jangan tunda lagi, lakukan amalan ini nanti malam, dan lihatlah kejutan apa yang akan Allah berikan esok hari. Sekarang, saya menantang Anda untuk melakukan call to action yang berbeda dari biasanya. Ambil uang Rp2.000 sekarang juga, pegang di tangan Anda, lalu tuliskan di kolom komentar dengan penuh keyakinan kalimat ini. Bismillah, atas izin Allah, uang ini akan menjadi magnet rezeki 20 miliar yang berkah untuk saya dan keluarga. Tulisan Anda adalah doa, dan semakin banyak yang mengaminkan doa Anda di kolom komentar, maka semakin cepat sinyal doa itu sampai ke arsy Allah. Jangan lupa, bagikan video ini kepada teman, sahabat, atau saudara Anda yang sedang kesulitan ekonomi, karena satu share dari Anda bisa menjadi jalan pembuka rezeki bagi mereka, dan pahalanya akan mengalir abadi kepada Anda. Mari kita buktikan bahwa umat Islam bisa kaya raya dan berdaya dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.